Jika ada oknum polisi yang tidak menjadi pengayom, yang melanggar aturan, maka oknum tersebut akan di-PT-DH. Saya ini polisi Republik Indonesia yang punya tugas di sini, Pak. Betul. Saya kanitnya lo kok pengen tangani. Kopi Dantos. Sobat-sobatku semuanya, ada satu kejadian menarik, surat dari sahabat saya yang ada di Sulawesi Utara. Keluarga ahli waris dari Takumansang. Apa yang dia keluhkan di sini? Marilah kita saksikan. Pak, saya ini polisi Republik Indonesia yang punya tugas di sini, Pak. Betul, tetapi Anda tidak punya dasar datang di sini. Bagaimana nyari dasar laporan Bapak ada di sana? Bagaimana, Bapak? Bagaimana laporan ada fasilitas kan dia ini yang Bapak yang tanya sendiri, Pak. Tapi laporan saya sudah temukan. Ini betul Anda bilang, ternyata Anda bawa orang lain kemana? Iya, karena mau cek lokasi, Pak. Lokasi kita yang melapor, Anda bawa ke kita. Karena Pak beliau menunjukkan sertifikat. Saya bilang, mari sini, orang mau lihat lokasi. Orang udah datang ini karena Bapak pelaporan, karena dong Bapak udah tunjuk sertifikat. Mana tuh lokasi sesuai sertifikat? Oh, Bapak masih pakai kita yang lokasi, bukan Bapak datang peralat orang lain yang punya sertifikat. Siapa yang peralat, Pak? Ini yang punya sertifikat. Iya, karena mereka punya sertifikat. Saya bilang, mana tuh lokasi? Belum ada penyidikan Pak kita, Bapak panggil ini dia. Berkasnya sudah di kantor aminkan, semua. Bapak aminkan kalau kerja begitu, Pak. Ini baru begitu, aduh kasihan. Nanti Pak kuliah tahun 2, nanti Pak kuliah. Silakan, Pak. Memang kita mau tangani, Pak. Kasihannya. Saya kanitnya lo kok pengen mau tangani. Nanti akan ditarik itu semua. Cara begini, saya minta ditarik di kasus dia. Kalau ditarik, cara kerja begini, coba anggota lagi. Saya kasih. Betul nih kasih ini, ikan begini. Ini ada surat perintah datang kemari. Pak, Bapak pelaporan. Penyidikannya, mana lebih penyidikannya? Bapak ke kantor, nanti saya kalian lihat ya. Bapak ke kantor, kita kasih tunjuk. Salah, bukan begitu kerjanya. Anda ke lurah dulu, mana lokasinya? Pak, ini Pak so ada di Tunjung, Pak. Karena ini anggota ini lama, Pak. Pernah datang. Saya panggil, turun. Mana tuh lokasi, Pak? Berarti sudah tahu tuh lokasi. Jangan bagaimana? Bapak yang buka kemari. Loh, putar masuk bagaimana, Pak? Bapak pelaporan, Bapak pernah tanya sama saya. Apa ini keterlaluan sekali. Saya datang ini mau cek ini Bapak perkara, Bapak mau. Bukan cek perkara itu, Anda bawa lawan kok bagaimana? Loh Pak, karena mereka tunjukkan sertifikat, saya tanya, di mana tuh lokasi sesuai sertifikat? Anda sudah panggil ini lah, atau datang orangnya? Ada datang Pak, dipanggil. Datang ini dari Jakarta Pak, saya undang. Surat perintahnya. Coba lihat, mana surat panggilannya? Coba mana surat panggilannya kamu? Pak, saya telepon dia datang. Ada urusan apa Bapak mau nanya ke saya? Bapak ini. Di sini, karena kita ada di sini. Karena mereka menunjukkan sertifikat, saya bilang Pak, tolong datang. Mana tuh lokasi? Kalau anggota cara kerja begini, kasihan. Dari video tadi ini bisa kita simpulkan bahwa ada seorang oknum kepolisian yang harusnya menjadi pengayom, yang harusnya melindungi masyarakat, yang harusnya menjadi penengah jika ada sebuah proses perselisihan. Harusnya berada pada posisi yang netral. Ternyata justru yang dilakukan oknum polisi ini kepada bapak yang berambut putih tersebut, yang notabene adalah keturunan dari keluarga Takumansang, ternyata justru dimarah-marahin seperti itu. Kasusnya seperti apa? Kok bisa terjadi? Seseorang dimarah-marahin oleh pihak kepolisian yang membawa orang lain ke situ. Sobatku semuanya, surat di sini ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Di surat ini dinyatakan bahwa pada tanggal 14 Oktober tahun 2022, keluarga Takumansang yang memiliki sebuah tanah di Pulau Sahaung, Lihunu, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Mereka membuat laporan ke pihak kepolisian karena di tanah mereka, hak milik keluarga, warisan keluarga, warisan leluhur, ada orang yang secara tiba-tiba membuat fondasi di situ. Akhirnya oleh pihak keluarga dilaporkan ke pihak Polsek Likupang Timur pada tahun 2022. Tetapi selama laporan itu sampai dengan peristiwa 14 Oktober ini tidak pernah ada klarifikasi, tidak pernah ada pemeriksaan, tidak pernah ada pemanggilan terhadap pihak pelapor atas pembangunan fondasi di atas rumah tersebut. Hingga akhirnya sampai dengan tanggal 3 Oktober berdirilah sebuah rumah di lokasi tersebut.
karena merasa hak miliknya diserobot oleh orang lain, maka pihak keluarga membuat surat permintaan pembongkaran bangunan tersebut kepada pemilik rumah. Dan surat permintaan itu pun ditembuskan kepada Polsek Likupang Timur. Sehingga pihak Polsek juga mengetahui bahwa ternyata ada seseorang yang membangun rumah, menyerobot tanah milik orang lain berdasarkan laporan pada tahun 2022 dan berlanjut pada laporan pada tanggal 3 Oktober tersebut. Sobat-sobatku semuanya, tidak ada kabar, tidak ada angin, tidak ada hujan, yang ada ombak yang tadi Anda lihat karena memang tanah terletak di pesisir pantai tersebut. Nah, sobat-sobatku semuanya, pada tanggal 8 Oktober datanglah rombongan Polsek mendatangi lokasi tanah kami dengan membawa serta orang yang tidak pernah kami kenali. Oknum Polsek tersebut di video tadi mengaku sebagai Kanit Serse Likupang Timur. Sobat-sobatku, agak aneh. Setelah selama 2 tahun tidak ada prosesnya, kemudian dilaporkan kembali ada orang yang mendirikan bangunan di atas tanah milik orang lain. Tiba-tiba beberapa hari kemudian datanglah seorang yang mengaku Kanit Serse Likupang Timur, dan dia membawa orang yang di video tersebut mengaku memiliki sertifikat tanah tersebut. Nah, sobat-sobatku semuanya, tadi kita lihat pada waktu sang Kanit ini menjelaskan bahwa orang ini hanya cukup bertelepon bahwa saya memiliki sertifikat, kemudian serta-merta datang kemari dan mari kita cek lokasi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, hanya dengan modal sebuah telepon. Tiba-tiba bisa dilakukan cek lokasi, mengecek kebenaran dari sertifikat ini tanpa klarifikasi dari pihak keluarga, tanpa mengundang dari pihak keluarga, padahal keluarga memberikan laporan resmi. Harusnya jika memang ada tindakan, maka akan ada surat resmi mengundang pihak keluarga datang ke kantor polisi untuk diklarifikasi. Oke, jika memang ini ditempuh sebagai jalan mediasi awal. Tetapi tentunya mediasi bukan seperti itu. Mediasi tentunya dilakukan secara baik-baik. Duduk bersama, kemudian ditunjukkan Anda melaporkan memiliki tanah Anda, tetapi ini ada sertifikatnya. Yang betul yang mana? Sertifikat siapa yang asli? Siapa yang memiliki hak yang sebenarnya? Tentunya seperti itu. Bukan seperti tadi di video. Inilah keanehan dari oknum-oknum polisi yang kita tidak tahu dari manakah mereka bisa berbuat seperti itu. Keberanian seperti itu yang mereka lakukan. Tentunya menyalahi apa yang telah diperintahkan oleh Kapolri Bapak Listio Sigit. Karena Bapak Kapolri pernah mengeluarkan instruksi kepada seluruh jajarannya, jika ada oknum polisi yang tidak menjadi pengayom, yang tidak menimbulkan rasa keadilan bagi masyarakat, yang melanggar aturan, maka oknum tersebut akan di PTDH. Sobatku semuanya, tidak berhenti di sini. Ternyata setelah terjadi perang mulut antara pihak kepolisian, oknum yang menyatakan dirinya adalah Kanit dengan pihak pemilik rumah. Pada tanggal 19 Oktober, rombongan oknum Polsek Likupang Timur tersebut membawa serta beberapa preman. Oknum polisi ini bersama dengan preman datang ke lokasi, dan apa yang terjadi? Bagaimana kisah selanjutnya? Salam Obidantos.